Pemirsa, apa kabar? Saya Jonathan membawakan warta berita PTS tanggal 2 Februari. Tiongkok melaporkan kasus pertama di dunia pada manusia terkait penularan influenza A tipe baru H10N5 yang sekaligus terdiagnosis influenza musiman H3N2. Pasien menderita selama 2 minggu sebelum akhirnya meninggal dunia. Ini merupakan kasus langka yang menyebabkan kematian akibat penularan campuran. Menanggapi hal ini, Pusat Pengendalian Penyakit Hewan mengingatkan warga yang berkunjung ke Zhejiang dan Anhui, Tiongkok untuk meningkatkan perlindungan diri. Kasus penularan virus H10N5 ke manusia yang pertama muncul di Tiongkok. Seorang wanita berusia 60-an tahun di Provinsi Anhui jatuh sakit pada November tahun lalu. Kondisinya terus memburuk hingga dipindahkan ke Provinsi Zhejiang untuk perawatan selama sekitar 2 minggu dan meninggal pada pertengahan Desember. Hasil diagnosis menyatakan ia terinfeksi virus musiman H3N2 dan H10N5 yang berasal dari unggas dan disebut sebagai influenza tipe A baru. Kasus ini merupakan kasus terinfeksi virus kombinasi mematikan yang sangat jarang ditemui. Pusat Pengendalian Penyakit Menular CDC menyatakan Tiongkok telah merapor ke WHO dan tidak ada satupun kontak dekat kasus yang jatuh sakit dengan hasil tes negatif. Di sisi lain, pakar penyakit menular merasa khawatir karena influenza pada hewan pada umumnya tidak menular ke manusia. Namun jika terjadi mutasi genetik, terjadinya pandemi seperti COVID-19 mungkin akan kembali terulang. 万一它感染到比较多人之后，它的基因又改变，变成说传染力变高的时候，比如说像流行性感冒或者像新冠肺炎，这个传染力这么高，然后它的死亡率又很高的时候，那就会是一场灾难。 Warga yang akan berkunjung ke Anhui dan Zhejiang diingatkan untuk memperkuat antisipasi, tidak melakukan kontak dengan unggas dan tidak memakan telur atau produk unggas mentah. Di sisi lain, epidemi COVID-19 dan influenza akan mencapai puncaknya pada minggu ini. Masyarakat diimbau untuk mengenakan masker di tempat umum dan mendapatkan vaksinasi sesegera mungkin seiring meningkatnya perjalanan selama tahun baru yang mungkin disusul puncak infeksi gelombang kedua setelah Imlek. Liburan Imlek segera tiba. Bandara Taoyuan dibanjiri penumpang yang hendak ke luar negeri. Selama liburan sepanjang 9 hari ini, total volume penumpang Bandara Taoyuan diprediksi mencapai 1,16 juta orang. Sementara itu, insiden koper yang tersangkut dan tertumpuk di atas sabuk konveyor terjadi di Terminal 1 Bandara Taoyuan. Dari gambar terlihat koper tersangkut di sabuk konveyor dan saling bertumpukan di counter check-in Starlux Airlines. Penumpang mengaku telah menunggu selama 1 jam untuk meletakkan bawaannya. Perusahaan Bandara Taoyuan mengatakan tidak ada kelainan pada sabuk konveyor dan dari pemahaman awal diketahui, staf darat melakukan kesalahan meletakkan koper besar di sabuk sehingga tersangkut. Situasi ini telah teratasi. 没有遇到那个，我们来的时候就是这个状态。对，还可以。最近出国人很多，对，所以我们就是提早来。 Tahun baru Imlek kian mendekat dan Bandara Taoyuan dipenuhi penumpang. Total volume transportasi Bandara Taoyuan selama 9 hari tahun baru Imlek diperkirakan akan mencapai 1,16 juta dengan rata-rata volume harian 128.000 orang. Kembali sebanyak 90% dari 142.000 orang sebelum pandemi 2019. Puncak masuk dan keluar negeri bandara jatuh pada tanggal 8 hingga 11 dan hari keempat Imlek tanggal 13. 可能相关的一些设施设备有所故障，那这时候就会发生整个报到程序delay的情况。 Agen perjalanan mengatakan bandara selalu dipadati penumpang pada masa-masa sibuk seperti liburan Imlek di mana jumlah rombongan wisata juga 3 kali lebih banyak dari biasanya dan situasi dadakan juga lebih sering terjadi. Perusahaan bandara juga menyarankan penumpang untuk tiba lebih awal 3 jam di bandara. Selain itu juga menuangkan air dari termos, mengeluarkan laptop dan produk elektronik lainnya terlebih dahulu sebelum pemeriksaan keamanan untuk menghemat waktu proses pemeriksaan. Di masa mendatang dari Keelung ke Taipei juga ada MRT. Yuan Eksekutif kemarin menyetujui skema terpadu MRT Keelung yang membentang dari Patu di Keelung melintasi Xizhi di kota New Taipei hingga Nankang di Taipei dengan total 13 stasiun dan dijadwalkan akan rampung dan dioperasikan pada tahun 2033 mendatang. Yuan Eksekutif menyetujui skema MRT Keelung yang dijadwalkan akan dioperasikan tahun 2033. Proyek MRT yang menelan dana 69,6 miliar dolar ini membentang di 3 kota yakni Taipei, New Taipei, dan Keelung. Dimulai dari Nankang hingga Patu dengan total panjang 15 km dan 13 stasiun. Di antaranya Changsuwan hingga kantor distrik Xizhi berada di jalur yang sama dengan MRT Sitong. Penumpang yang bepergian ke dan dari Keelung dan Taipei di masa depan dapat transfer ke THSR atau TRA Stasiun Nankang atau transit di Stasiun Nankang Exhibition Center untuk naik MRT jalur Wenhu dan Pannan.
Biro Investigasi Federal Amerika Serikat memperingatkan Kongres pada tanggal 31 bahwa peretas yang terkait dengan pemerintah Tiongkok berencana menyerang infrastruktur penting Amerika, menyebabkan kerugian nyata bagi warga Amerika, dan bahkan menghancurkan niat Amerika untuk mempertahankan Taiwan. China's hackers are positioning on American infrastructure in preparation to wreak havoc. Direktur FBI Christopher Wray mengembalikan peringatan kepada Kongres bahwa peretas Tiongkok menargetkan infrastruktur penting seperti pabrik pengolahan limbah, jaringan pipa minyak dan gas alam, serta transportasi. Wray berpendapat AS harus bersikap waspada, jika tidak, Tiongkok akan membuat Amerika menanggung akibatnya. Di saat yang sama, ada pejabat yang mengumumkan telah menghentikan satu gelombang peretasan skala besar Tiongkok. Telecommunications going down so people can't use their cell phone. People start getting sick from polluted water. The Chinese government believes that it will likely crush American will for the U.S. to defend Taiwan in the event of a major conflict there. TikTok versi internasional memiliki banyak pengguna di seluruh dunia. Selain isu peretasan, media AS mengungkapkan bahwa proyek Texas yang menelan dana 1,5 miliar dolar Amerika yang berkomitmen akan menjaga privasi dan informasi pengguna Amerika untuk tidak dibajak atau disalahgunakan Tiongkok, namun dari dokumen internal dan pengakuan karyawan TikTok masih ditemukan masalah keamanan data. Anggota legislator baru Yuan Legislatif dilantik kemarin. Pemilihan ketua dan wakil ketua menjadi fokus utama kali ini. Kubu biru, hijau, dan putih semuanya memiliki mekanisme teknis untuk mencegah kecurangan dalam voting. Setelah melalui voting babak kedua, ketua dan wakil ketua pun akhirnya terpilih dengan menetapkan Han Kuo-yu dan Johnny Chiang dari Partai Kuomintang. Ketua Yuan Legislatif baru Han Kuo-yu dan Wakil Ketua Johnny Chiang telah dilantik. Dalam perebutan jabatan ini, tidak ada satupun partai yang memperoleh lebih dari separuh suara pada babak pertama. Setelah memasuki voting putaran kedua, posisi Ketua dan Wakil Ketua dimenangkan oleh Han Kuo-yu dan Johnny Chiang dari Partai KMT. Namun Yeo Si-kun kalah dalam pencalonannya kembali dan segera mengumumkan pengunduran dirinya sebagai legislator non-distrik dari Partai DPP. Ia akan digantikan oleh Wang Zhenshu yang masuk dalam daftar non-distrik. Legislator DPP Luo Meling melewati karpet merah bersama sekelompok imigran baru yang mengenakan kostum tradisional Asia Tenggara. Sementara legislator Partai TPP Ma Yue-jen memasuki kantor Yuan Legislatif dengan mengenakan busana tradisional Vietnam bercorak bendera untuk diangkat sumpahnya. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Berikutnya mari kita saksikan Karnaval di Venesia. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.